Cerita serial yang ke-311. Novel fiksi bela diri dan sastra. Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Saudara Xiao, Laut Kaisar, ada di depan. Laut Kaisar adalah satu-satunya jalan menuju medan perang Kaisar. Siapapun yang pergi ke sana, mereka harus melewati sini, kata Master Xuanjian. Di kapal perang terbang yang datang dari Daozu, Xiao Nunu, Dewa Binatang, Patriark Lin, Master Xuanjian, Ratu Teiyu Huang dan yang lainnya berdiri di depan kapal perang terbang. Di depan terbentang lautan luas. Selain kapal perang terbang mereka, ada juga kapal perang dari negara bagian lain yang bergerak maju dalam kehampaan. Dilihat dari jauh, pemandangannya sangat spektakuler. Kapal-kapal perang yang terbang itu seperti meteorit yang bergerak, melesat menuju satu arah. Xiao Nunu mengangguk dan melihat sekeliling, ada begitu banyak orang. Tentu saja, medan perang di wilayah kekaisaran terbuka, dan sulit untuk datang secara kebetulan. Beberapa sekte dan pasukan bahkan telah keluar dengan kekuatan penuh, tanpa ada yang tertinggal. Lin Heyu mengikuti. Ya, ada cukup banyak orang seperti ini. Mereka ingin membakar perahu mereka dan memasuki medan perang wilayah kekaisaran untuk mencobanya, kata Master Xuanjian. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, sepertinya tim kita cukup sedikit. Di daerah sekitar, kapal perang terbang manapun mungkin memiliki ratusan orang di dalamnya. Bahkan ribuan orang. Terlebih lagi, keluarga sekte secara langsung mengirimkan 5 atau 6 kapal perang terbang. Tentu saja, ada sekte dan kekuatan lain di Daozu dan Beixiaozu. Sekte dan keluarga yang sebelumnya gagal bergabung dengan aliansi juga telah datang ke Laut Kekaisaran. Misalnya, mereka dapat dilihat di kapal perang terbang Sekte Feng Xuan di Daozu dan Istana Yuhe. Pada saat ini, sebuah kapal perang terbang mewah melaju dari belakang dan datang ke sisi Xiao Nunu dan kapal perang kelompoknya, lalu melaju berdampingan dengannya. Semua mata tertuju padanya, dan mereka semua menunjukkan kewaspadaan. Ini adalah kekuatan negara Zulu, kata Lin Heyu. Zhenren Xuanjian juga berkata, itu kapal perang Akademi Tiandao. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa sosok melompat keluar dari kapal perang Akademi Tiandao. Orang di depan adalah Luo Yan, wanita fanatik pedang. Tuan Xiao Nunu. Luo Yan mendarat dengan mantap di kapal perang, lalu berlari ke arah Xiao Nunu dengan senyum konyol di wajahnya. Xiao Nunu sedikit mengernyit, kapan aku setuju untuk menjadikanmu sebagai muridku? Oh, jangan ungkapkan aku sudah memberitahu Dekan Akademi Tiandao bahwa kau menerimaku sebagai muridmu. Aku merasa malu saat kau mengatakan itu. Luo Yan mengedipkan mata pada Xiao Nunu. Pada saat ini, Yao Jianyun berjalan keluar dari kerumunan, terakhir kali di Sekte Xuanyin, bukankah kau mengatakan akan keluar dari Akademi Tiandao dan bergabung dengan aliansi negara kita? Sudah lama sekali, dan kau belum juga keluar. Akademi Tiandao tidak akan membiarkanku pergi. Aku tidak bisa melakukan apapun. Saat dia mengatakan itu, Luo Yan mendatangi Xiao Nunu secara misterius, dan kemudian mengeluarkan sebuah tas penyimpanan secara diam-diam. Ini adalah suapku kepadamu. Ketika dekan datang untuk meminta, kau membantu menutupinya untukku. Suap. Xiao Nunu menganggapnya lucu dan bertanya-tanya hal baik apa yang bisa diberikan pihak lain kepadanya. Indra spiritualnya tanpa sadar menyapu seluruh isi tas penyimpanan, lalu mata Xiao Nunu berbinar, ini benar-benar hal yang baik. Di dalam tas penyimpanan itu ada pedang Tai Sang Feng Hua, totalnya ada 20. Bagaimana? Apakah ini barang yang bagus? Luo Yan berkedip, aku sudah berusaha keras mencari seseorang untuk membuatnya. Xiao Nunu mengangguk, baiklah, menurut perjanjian sebelumnya, aku harus mengembalikan 6 pedang kepadamu. Sepertinya aku berutang padamu untuk terakhir kalinya, jadi aku harus memberimu 7. Kesepakatan antara Luo Yan dan Xiao Nunu adalah untuk setiap 3 pedang Tai Sang Feng Hua baru yang diberikan Luo Yan kepada Xiao Nunu akan memberikan pedang yang sudah diaktifkan kepada pihak lain. Dengan trik mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan uang ini, Xiao Nunu mendapat banyak Tai Sang Feng Hua dari Luo Yan. Luo Yan menggelengkan kepalanya, kali ini aku tidak membutuhkanmu. Kamu hanya perlu membantuku berlindung di depan dekan. Diam, dia datang. Pada saat yang sama, beberapa tokoh lain dari kapal perang Akademi Tiandao berjalan mendekat. Pemimpinnya adalah seorang pria tua yang tampaknya berusia 60-an.
Dia menatap Xiao Nunu, ini pasti pemimpin aliansi Xiao. Dia memang luar biasa dan tampan. Saya Dekan Akademi Tiandao, Han Daotian. Maaf mengganggu Anda. Xiao Nunu menerima suap dari Luoyan, lalu menangkupkan kedua tangannya dan memberikan hadiah balasan, Junior Xiao Nunu, salam untuk Dekan Han. Saya mendengar dari Luoyan bahwa dia telah menjadikan Anda sebagai gurunya. Yah, Nona Luoyan dan saya memiliki hubungan sebagai guru dan teman. Kami kadang-kadang saling bertukar ilmu pedang, dan saya memang pernah mengajarinya. Jawab Xiao Nunu. Luoyan menyeringai, lihat. Orang tua, aku tidak berbohong padamu. Pemimpin aliansi Xiao dan aku sangat akrab satu sama lain. Semua orang di Akademi Tiandao saling memandang, dan tampaknya ada cahaya yang berkedip di mata mereka. Han Daotian melanjutkan, karena kamu adalah guru Luoyan, dan dia adalah murid Akademi Tiandaoku, aku harap kita bisa saling menjaga di medan perang domain kekaisaran nanti. Xiao Nunu mengangguk, baiklah, mungkin aliansi negara kita juga membutuhkan bantuan Akademi Tiandao. Xiao Nunu tidak menolak niat baik Han Daotian. Di satu sisi, itu adalah hubungan dengan Luoyan, dan di sisi lain, kekuatan mereka memang agak lemah. Meskipun kekuatan rata-rata tiap orang sangat kuat, dalam situasi rumit berikut, tentu lebih baik mempunyai satu teman lebih banyak daripada satu musuh lebih banyak. Han Daotian mengangguk puas. Dia sedikit terkejut karena Xiao Nunu begitu rendah hati dan sopan. Setelah itu, kedua belah pihak bertukar beberapa basa-basi sederhana dan Han Daotian beserta rekan-rekannya kembali ke kapal perang mereka. Luoyan tetap tinggal, karena semua orang di kapal adalah kenalannya, jadi tidak masalah di mana dia tinggal. Dekan Han memiliki reputasi yang baik, kita bisa mengenalnya. Kata Lin Heyu, leluhur klan Lin. Aku bisa melihatnya, jawab Xiao Nunu. Mata Han Daotian ramah, dan percakapan dengannya cukup menenangkan. Xiao Nunu mulai menghitung jumlah Taisang Feng Hua dalam benaknya. Saat ini, ia telah mengolah sutra pedang Taisang hingga tingkat ke-8, yang membutuhkan total 128 pedang untuk diaktifkan. Xiao Nunu sekarang memiliki 18 pedang lagi di tangannya. Termasuk 20 pedang yang baru saja dikirim Luoyan, totalnya ada 38 pedang. Namun, tingkat ke-9 dari kitab suci pedang Taisang membutuhkan total 256 pedang, yang berarti bahwa 220 pedang Taisang Feng Hua diperlukan untuk menyelesaikan tingkat ke-9. Memikirkannya saja, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kapan Taisang Feng Hua bisa ditingkatkan lagi? Aku ingin tahu apakah ada Mohun Tianjin dan Yue Posianshi di medan perang domain kekaisaran. Xiao Nunu bergumam dalam hatinya. Duar, bang. Pada saat ini, langit di depan tiba-tiba menjadi gelap, dan cuaca yang awalnya cerah segera berubah sangat suram. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah berpindah dari siang ke malam. Lingkungan telah berubah, kata Dewa Binatang dengan suara yang dalam. Ya, Lin Heyu mengangguk, ini berarti kita telah memasuki pusat laut kekaisaran, dan tidak jauh dari medan perang kekaisaran. Saat kapal perang terbang terus bergerak lebih dalam ke pusat laut kekaisaran, lingkungan sekitarnya semakin berubah. Semua orang merasa seperti berada di dunia hampa yang luas dan tak berujung. Di atas kepala mereka ada lautan bintang yang tak berujung, dan di bawah mereka masih ada air laut yang dingin. Kapal perang yang datang dari seluruh negeri dongeng Jeushu bagaikan monster raksasa yang datang dari dunia lain. Dari manapun Anda melihatnya, itu spektakuler. Lihat ke bawah. Pada saat ini, Jiu Yue Yuan, yang berdiri di belakang Xiao Nunu, tiba-tiba berkata. Semua orang segera melihat ke arah laut di bawah. Saya melihat cahaya misterius berkelap-kelip di laut. Beberapa bayangan cahaya ada yang sangat besar, ada yang kecil, ada yang sangat dalam, dan ada yang sangat dangkal. Mereka tidak bergerak di dalam air, tetapi bergerak mengikuti aliran air. Apa itu? Tanya Xiao Nunu. Set. Ratu Taiyu Huang membuat gerakan berbisik, lalu merendahkan suaranya dan berkata, jangan bangunkan mereka. Hah. Mereka adalah binatang penjaga laut kekaisaran. Semakin dekat ke medan perang kekaisaran, semakin banyak jumlahnya. Kata Master Xuanjian. Lin Heyu menambahkan, dalam kebanyakan kasus, mereka sedang bobo. Bahkan jika mereka bangun, mereka biasanya tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang,
jadi selama Anda berusaha untuk tidak mengganggu mereka, tidak akan ada masalah besar. Xiao Nunu mengangguk dan segera mengingatkan semua orang untuk berhenti berkomunikasi untuk sementara waktu. Kapal perang terbang dari pasukan besar lainnya juga terdiam pada saat yang sama. Semua orang di setiap kapal perang terbang menjadi berhati-hati. Untuk sesaat, lautan kekaisaran yang luas menjadi sangat sunyi, bahkan kapal perang yang terbang pun terdiam saat bergerak. Wilayah dalam Laut Kekaisaran. Kapal perang kuil raksasa sangat megah, bagaikan binatang buas purba yang perkasa. Kali ini, kuil raksasa mengirimkan total 3 kapal perang terbang, yang masing-masing menampung sekitar 1.000 orang. Terletak di kapal perang utama di tengah. Duan Yin duduk malas di kursi batu, jari-jarinya bersilang dan matanya terpejam. Tidak jauh di belakang Duan Yin, putra suci lainnya, Shen Wei, selalu mengawasi situasi di sekitarnya. Di sebelah Shen Wei adalah murid dari tetua agung kuil raksasa, Li Yuan. Sejak pertempuran di kuil raksasa, Shen Wei dan Li Yuan telah menjadi bahan tertawaan sekte tersebut. Yang satu dipukuli sampai babak belur di lembah Dewa Serigala, dan yang lainnya ditiru oleh Xiao Nunu dan dibunuh tanpa pandang bulu di sekte tersebut. Pada saat ini, Shen Wei dan Li Yuan juga saling tidak menyukai. Kamu masih berani datang ke medan perang wilayah kekaisaran? Shen Wei mensibir dingin. Li Yuan mengerutkan kening, mengapa aku tidak bisa datang? Shen Wei menjawab, jika orang bermarga Xiao itu tidak berpura-pura menjadi dirimu dan menyelinap ke kuil dewa raksasa, bagaimana mungkin sekte itu mengalami bencana seperti itu? Li Yuan berkata, aku juga korban. Bahkan guruku terbunuh. Mengapa kau menyalahkanku? Shen Wei membalas, apakah masalah besar bahwa gurumu terbunuh? Suami guruku juga terbunuh. Beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak bertanggung jawab? Li Yuan hendak membantah, ketika tiba-tiba, Duan Yin, yang duduk di depannya, membuka matanya. Jantung Shen Wei dan Li Yuan tiba-tiba berdebar kencang dan mereka segera menutup mulut mereka. Tidak sulit untuk melihat bahwa mereka berdua sangat waspada terhadap putra suci Duan Yin. Hehe, putra suci Duan Yin, lama tak berjumpa. Tiba-tiba, terdengar suara tawa aneh. Swiss. Sesaat kemudian, seorang pria berjubah hijau muncul di kapal perang terbang kuil raksasa. Lelaki berjubah hijau itu tampak tampan, namun senyum di wajahnya memberi kesan yang sangat garang. Ekspresi Shen Wei dan Li Yuan berubah. Tuan Muda Raciun. Tuan Muda Raciun, seorang pria kuat yang menduduki peringkat ke-16 dalam daftar Raja Surgawi Jiushu, tak tertandingi di dunia peri Jiushu dengan keterampilan raciunnya. Shen Wei, Li Yuan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Duan Yin tampak tenang dan tanpa ekspresi. Segera setelah itu, sinar cahaya hitam lainnya jatuh dari kehampaan. Swiss. Kemudian, sebuah sosok berpakaian hitam muncul. Ye Langjun jahat, seru Shen Wei lagi. Li Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya, anggota lain dari peringkat surgawi. Xie Ye Langjun, peringkat ke-17 di peringkat surgawi. Begitu keduanya muncul, semua orang di kuil raksasa merasa gelisah. Apakah kalian berdua butuh sesuatu? Duan Yin duduk di kursi dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tentu saja ada sesuatu, jawab Xie Ye Langjun. Guru Du mengikutinya dan berkata, Putra Duan Yin, tidakkah menurutmu ada terlalu banyak orang? Duan Yin menjawab, ya, ada banyak sekali. Lagi pula, aku tidak mengundangmu ke sini. Ya, kami tidak mengundangmu ke sini. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Pada saat ini, terdengar tawa kecil, dan segerombolan kupu-kupu muncul dari udara tipis di samping Duan Yin. Qin Nianxin, orang suci dari kuil raksasa, duduk di tengah-tengah segerombolan kupu-kupu itu dengan postur yang anggun dan senyum yang cerah. Ahli raciun berkata sambil tersenyum, kita akan segera tiba di medan perang wilayah kekaisaran. Lihat di belakang kita, ada sekelompok lalat yang mengganggu mengikuti kita. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, jadi mengapa kita tidak bergabung untuk menyingkirkan beberapa lalat terlebih dahulu? Bagaimana menurutmu, Shen Duan Yin? Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menyingkirkan beberapa lalat terlebih dahulu? Bagaimana menurutmu, Shen Duan Yin? Kata Master Du. Putra suci Duan Yin menjawab dengan acuh tak acuh, tidak ada. Xie Ye Langjun berkata, ada banyak orang di alam abadi Jiushu.
Banyak orang berarti banyak orang bodoh. Saya percaya bahwa Putra Suci Duanyin harus tahu bahwa di medan perang wilayah kekaisaran, selain peluang dan kekayaan yang tersisa dari zaman kuno, ada juga banyak formasi terlarang yang berbahaya. Begitu beberapa orang bodoh menyentuh batasan itu hanya akan menambah masalah bagi kita. Sebaiknya kita tinggalkan orang-orang bodoh ini di laut wilayah kekaisaran terlebih dahulu untuk menghindari masalah. Bukankah itu lebih baik? Tidak tertarik. Putra Suci Duanyin masih memiliki ekspresi malas. Qin Mianxin juga terkekeh di samping mereka. Kalian berdua harus kembali. Kalian tidak bisa merampas kualifikasi orang lain untuk memasuki medan perang wilayah kekaisaran hanya karena mereka bodoh. Du Gongzi dan Xie Yelangjun saling memandang, tetapi tidak ada yang marah. Beberapa dari mereka adalah anggota peringkat surgawi di peringkat Raja Surgawi Kyushu, dan mereka agak akrab dengan kepribadian satu sama lain. Apa kau sudah selesai bicara? Kalau sudah, segera menghilang dari hadapanku, kata Duan Yin ringan. Heh. Tuan Muda Du tertawa, dan awan kabut hijau beraciun muncul dari badannya. Kabut beraciun menyeret badannya ke atas, dan Guru Du perlahan-lahan naik ke udara di atas kabut beraciun, seakan-akan dia sedang menunggangi awan. Ku dengar, tim Daozu juga ada di belakang. Begitu kata-kata ini keluar, cahaya yang nyaris tak terlihat melintas di mata Duan Yin. Tatapan Qin Mianxin juga beralih ke Duan Yin. Tuan Du melanjutkan, apa yang terjadi di kuil raksasa beberapa waktu lalu sangat terkenal. Duan Yin akhirnya bergerak. Dia berdiri dari kursinya. Merasakan dinginnya satu sama lain, Du Gongzi dan Xie Yelangjun baik menunjukkan sedikit kewaspadaan. Namun, Duan Yin tidak menyerang keduanya. Dia berkata tanpa ekspresi, ayo pergi. Kubur mereka semua di laut kekaisaran. Mendengar ini, ahli Raciun dan Xie Yelang saling memandang dan tersenyum. Di atas laut kekaisaran, satu demi satu, kapal perang terbang yang megah itu terbang dengan mantap. Di laut bawah, ada sejumlah besar binatang penjaga monster laut yang mengintai. Semua orang di kapal perang besar sangat berhati-hati, karena takut mengganggu monster di bawah air. Sepertinya semua orang sangat berhati-hati dan tidak ada yang mau membuang-buang energi di sini. Dewa binatang berdiri di depan perahu raksasa itu, menatap cahaya dan bayangan misterius di laut dalam dan berkata. Lin Heyu mengangguk, untuk saat ini, situasinya masih relatif damai. Begitu kita sampai di medan perang wilayah kekaisaran, akan terjadi perebutan sumber daya yang sengit. Pada saat ini, beberapa bola api hijau tiba-tiba jatuh dari langit di depan. Apa itu? Tanya seseorang. Hah, meteorit. Anak bodoh, pernahkah kau melihat meteorit hijau? Kejadiannya begitu cepat hingga bola api hijau itu jatuh tepat ke laut dalam di bawahnya. Setelah beberapa saat tenang, tiba-tiba, duar, duar, duar. Serangkaian suara keras meletus di laut, diikuti oleh kabut beraciun yang menyebar, dan sejumlah besar monster laut yang bersembunyi di bawah air langsung diraciuni hingga mati. Oh tidak, seseorang dengan sengaja membuat khawatir binatang penjaga laut kekaisaran. Siapa yang begitu jahat? Sial, jangan lakukan itu, binatang penjaga akan segera bangun. Saat gas beraciun menyebar di bawah air, sepasang mata ganas terbuka di air laut. Seketika itu juga, binatang penjaga yang sedang bobo itu terbangun satu persatu. Mereka melompat keluar dari air satu persatu, dengan cahaya dingin di mata mereka. Hewan-hewan penjaga ini sangat buruk rupa, dengan badan seperti monyet, kepala buaya, ekor ular, dan cakar naga. Mereka memberi kesan kepada orang-orang bahwa mereka adalah spesies yang terdiri dari berbagai jenis monster. Bukan kami, seseorang buru-buru menjelaskan. Kami tidak memprovokasimu. Kami tidak melepaskan gas beraciun. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa bola api hijau terbang turun dari langit. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan melihat manik kecil di dalam setiap nyala api hijau. Manik-manik itu terbang ke arah kelompok monster itu, diikuti oleh serangkaian ledakan. Bang, bang, bang. Ledakan beruntun itu memekakan telinga, dan gas beraciun berwarna hijau menyembur kemana-mana. Sejumlah besar binatang penjaga terbunuh oleh raciun lagi. Perilaku seperti itu jelas hanya memiliki satu konsekuensi, yaitu membuat mereka marah. Wow, hehehe. Tiba-tiba, monster-monster di bawah air menjadi marah,
dan sepasang sayap berdaging tumbuh di belakang mereka. Dengan getaran sayap daging mereka, sekelompok monster terbang ke langit dan menyerang kapal perang terbang. Kutu Kupret, mereka datang. Cepat dan aktifkan formasi pertahanan. Siapa yang begitu menyebalkan? Dalam sekejap, semua kapal perang terbang di kehampaan mengaktifkan penghalang pertahanan. Kapal perang terbang tempat Xiao Nunu, Ratu Taiyu Huang, Dewa Binatang dan yang lainnya berada juga ditutupi oleh penghalang pertahanan. Kapal perang Akademi Tiandao di sebelahnya juga ditutupi lapisan perisai cahaya putih. Swiss, Swiss, Swiss. Sejumlah besar binatang penjaga bergegas keluar, terus-menerus menyerang kapal perang terbang di kehampaan. Para pengunjung dari berbagai kekuatan besar tidak berani melakukan serangan balik secara gegabah dan hanya bisa mengandalkan formasi pertahanan untuk menghadangnya, karena takut akan membuat monster-monster tersebut semakin marah. Hehe. Pada saat ini, tawa kemenangan terdengar dari langit di depan, dan seorang pria berjubah hijau muncul di gas beraciun. Semuanya, apakah kalian menyukai hadiah yang kuberikan? Semua orang terkejut. Tuan Raciun, ini dia. Tuan Raciun, apa yang ingin Anda lakukan? Untuk apa? Tentu saja, untuk membuat perjalananmu ke Laut Kekaisaran sedikit lebih sulit, hehe. Saat dia berbicara, Master Poison menggerakkan telapak tangannya, dan ribuan benang kekuatan beraciun berkumpul di telapak tangannya. Bas! Gelombang energi yang sangat kuat melonjak keluar, dan detik berikutnya, sebuah bola hijau besar terbentuk. Melihat manik-manik dengan diameter lebih dari setengah meter, wajah semua orang berubah drastis. Berhenti. Hentikan sekarang juga. Jangan memprovokasi mereka lagi. Meskipun semua orang berulang kali membujuk, Tuan Du malah tertawa lebih gembira. Dia membalikkan lengannya dan manik-manik hijau itu jatuh vertikal ke laut di bawahnya. Hei, biar aku memberimu sesuatu yang kuat. Manik hijau itu jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan jatuh sampai ke tempat di mana monster paling banyak berada. Detik berikutnya, duar. Suara keras yang dahsyat meledak di antara langit dan bumi, dan kekuatan raciun yang sangat dahsyat menyapu ke segala arah. Kekuatan raciun yang mengerikan menyapu langit, tidak hanya menghancurkan banyak kapal perang terbang, tetapi juga membunuh puluhan ribu binatang penjaga di tempat. Setiap binatang penjaga yang diraciuni mengeluarkan teriakan melengking. Di bawah erosi raciun, daging dan darah mereka dengan cepat terpisah dari badan mereka dan berubah menjadi tumpukan tulang. Binatang penjaga yang tersisa menjadi makin marah saat melihat teman-teman mereka terbunuh. Teriakan tajam dan aneh keluar dari mulut mereka. Teriakan ini sangat menusiuk, tidak hanya mencapai langit tetapi juga kedalaman Laut Kekaisaran. Tiba-tiba, di kedalaman Laut Kekaisaran, sepasang mata tiba-tiba terbuka, berdempetan satu sama lain, memenuhi seluruh area air. Sudah berakhir, mereka semua akan bangun. Kutu Kupret, Master Raciun Kutu Kupret ini. Percepat dan masuklah ke medan perang domain Kekaisaran sesegera mungkin. Sejumlah besar binatang penjaga bergegas keluar dari laut domain Kekaisaran. Jumlah mereka sulit diperkirakan. Bahkan Xiao Nunu, Han Daotian, Shou Shen, Lin Heyu dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan ketika melihat situasi ini. Ayo cepat pergi, kita tidak bisa tinggal di sini, kata Lin Heyu dengan gugup. Xiao Nunu juga berkata, percepat. Semua kapal perang terbang di kehampaan bergerak maju dengan cepat, mencoba kabur dari tempat ini. Seperti kata pepatah, banyak semut dapat membunuh seekor gajah. Dengan jumlah binatang penjaga yang begitu banyak, mereka pasti akan melahap semua orang hingga berkeping-keping. Jie, wow! Binatang penjaga yang berdesakan rapat itu terus-menerus menyerang formasi pertahanan di kapal perang terbang itu, seolah-olah mereka dikelilingi oleh segerombolan belalang. Bahkan penglihatan pun terganggu. Selama pergerakan itu, kapal perang terbang itu saling bertabrakan satu demi satu, membuat pemandangan yang sudah kacau itu menjadi semakin kacau. Hehe, melihat binatang penjaga yang marah padanya, Tuan Du tertawa penuh kemenangan. Meskipun dialah yang membangunkan binatang penjaga Laut Kekaisaran, monster-monster ini tidak peduli. Dalam pandangan mereka, semua manusia di negeri dongeng 9 provinsi adalah satu kelompok. Banyak binatang penjaga juga bergegas menuju sang ahli raciun, tetapi begitu mereka mendekatinya, mereka semua teraciuni oleh gas beraciun di luar badannya. Bagus sekali. Pada saat ini,
Xie Yelangjun muncul di samping Du Gongxi. "Sekarang giliranmu untuk tampil," kata Master Raciun sambil tersenyum. Xie Yelangjun mengangkat sudut mulutnya sedikit, "Oke." Setelah itu, Xie Yelangjun mengatupkan kedua telapak tangannya dan dengan cepat membentuk segel dengan 10 jarinya. Bas! Dalam sekejap, sebuah cakram rune aneh menyebar di depan Xie Yelangjun. Cakram rune itu dengan cepat membesar, bagaikan batu kilangan raksasa yang berputar dengan kecepatan tinggi. Hiss! Sesaat kemudian, seekor ular ajaib besar terbang keluar dari cakram rune. Ular iblis ini memancarkan aura hitam pekat, dan setiap inci auranya mengandung kekuatan yang ganas dan mengerikan. "Maju!" Xie Yelangjun berteriak dingin, dan tiba-tiba, ular iblis itu menyerbu keluar. Swiss! Ular iblis itu bergerak sangat cepat. Ia langsung tiba di atas kapal perang yang sedang terbang, lalu menukik turun dan menghantamnya dengan keras. Bang! Formasi pertahanan kapal perang terbang itu langsung hancur, dan orang-orang di kapal perang itu langsung terkena serangan binatang penjaga yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang ketakutan dan tidak punya pilihan selain berjuang untuk menyelamatkan hidup mereka. Kutu kupret, bunuh. Kemudian, ular iblis itu melesat ke sisi kapal perang terbang lainnya, dan mengayunkan ekornya yang besar seperti baja dengan kuat, seketika menghancurkan penghalang pertahanan di sisi ini menjadi berkeping-keping. Ular iblis itu menerjang sambil mengamuk, terus-menerus menghancurkan penghalang dan formasi di kapal perang terbang. Formasi itu hancur, dan orang-orang di kapal perang hanya bisa bertarung dengan binatang penjaga. Master Raciun dan penguasa jahat Ye tertawa tak terkendali. "Ular pemecah batas milikmu ada gunanya," kata Tuan Du. Xie Yelangjun mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Ular pemecah batas dapat menyerap kekuatan penghalang pertahanan. Bahkan formasi pertahanan yang diciptakan oleh gas beraciunmu dapat dipatahkan." Du Gongxi mengangkat alisnya, "Oke, aku percaya ini, hahaha." Ular sihir hitam itu melesat maju, terbang dan bergerak cepat di kehampaan. Formasi pertahanan apapun yang terkena dampaknya akan mudah dikalahkan. Swiss! Tak lama kemudian, ular iblis itu menghancurkan pertahanan puluhan kapal perang terbang, yang juga menyebabkan semakin banyak kekuatan dan sekte harus bertarung dengan binatang penjaga laut kekaisaran. "Itu akan datang," kata Dewa Binatang dengan suara yang dalam. Ekspresi Lin Heyu, Master Xuanjian, Ratu Teiyu Huang dan yang lainnya berubah. Mereka melihat ular iblis itu telah bergegas ke sini, dan target berikutnya jelas adalah kapal perang terbang mereka. Begitu formasi pertahanan hancur, semua orang hanya bisa bertarung secara pasif. Namun, pada saat ini, cahaya berdarah melintas di mata Xiao Nunu, dan kemudian cahaya merah gelap terbang keluar dari antara alisnya. Sinar cahaya ini bagaikan aurora petir. Ia langsung terbang keluar dari formasi pertahanan dan melesat menuju ular iblis hitam. Kuci! Bagaikan kilat yang merobek kehampaan, cahaya merah tua yang mematihkan langsung menembus badan ular iblis itu. Dalam sekejap, ular iblis besar itu lenyap dalam kehampaan seperti bola air yang meledak. Dewa Binatang, Lin Heyu, Xuanjian Zhenren dan yang lainnya semuanya tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Apa-apaan lampu merah itu? Kok ular iblis itu tiba-tiba hancur? Hampir tidak seorang pun melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi, meskipun mereka semua tahu bahwa Xiao Nunu lah yang melakukannya. Yang juga terkejut adalah Du Gongxi dan Xie Yelangjun. Apa itu? Mata Xie Yelangjun membelalak, dia ketakutan, ular pemecah batasku terbunuh. Kau tahu, itu bukan hanya ular ajaib yang bisa menghancurkan formasi penghalang, bahkan memiliki kekuatan yang mendekati kekuatan Kaisar Abadi, bagaimana bisa menghilang begitu saja? Sebelum Xie Yelangjun sempat berkata lebih lanjut, terdengar suara dingin, "Kalian berdua terlalu lambat." Duar. Saat kata-kata itu terucap, raksasa kuno yang mengerikan muncul di belakang mereka berdua. Patung ini dipenuhi dengan rune misterius dan memiliki 8 lengan yang spektakuler. Setelah itu, ke-8 lengannya membentuk segel satu demi satu, dan tiba-tiba, aura yang luar biasa meledak. Transformasi kelima Dewa Raksasa, transformasi Dewa Perang. Transformasi kelima Dewa Raksasa, transformasi Dewa Perang. Duar. Kekuatan yang luar biasa dan mengguncang bumi melonjak keluar, dan raksasa berlengan 8 dengan momentum luar biasa muncul di langit di atas laut kekaisaran.
Orang-orang dari semua pasukan utama merasa ngeri. Transformasi kelima Dewa Raksasa. Apakah itu putra suci Duanyin dari kuil Dewa Raksasa? Ya, itu dia. Apa yang ingin dia lakukan? Putra suci Duanyin, hentikan. Melihat wajah-wajah panik di depannya, Putra suci Duanyin, yang telah berubah menjadi raksasa berlengan 8, mensibir, "Saya melihat bahwa kalian semua bekerja terlalu keras, jadi saya ingin membantu kalian." Setelah itu, energi spiritual raksasa berlengan 8 melonjak, dan Luo Kejiuxiao tiba-tiba rusiak. Angin dan guntur bertabrakan, membuat raungan yang memekakkan telinga. "Aku akan membantumu menyingkirkan monster-monster ini, dan kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos masuk." Mendengar ini, orang-orang dari semua pasukan utama merasa gembira. "Aku tidak menyangka bahwa Sein Duanyin begitu baik dan benar. Ayo cepat pergi. Ayo pergi. Percepat dan pergi ke medan perang di wilayah Kekaisaran. Sein Duanyin akan membantu kita." Du Gongzi dan Xie Yelangjun saling memandang dan tidak bisa menahan senyum. "Benar-benar sekelompok orang bodoh yang baik," kata yang pertama. Tepat saat dia selesai berbicara, Putra suci Duanyin telah menyelesaikan segelnya, dan dalam sekejap, formasi bencana surgawi yang besar muncul di langit di atas laut Kekaisaran. Kemudian, satu demi satu, guntur yang dahsyat jatuh. Duar, dentang. Guntur yang spektakuler itu seperti naga raksasa yang jatuh, mereka menabrak laut, membunuh satu demi satu binatang penjaga. Duar. Kekuatan guntur dan kilat yang cemerlang langsung menutupi sebagian besar lautan, dan banyak binatang penjaga di bawah air melolong panik karena dampaknya. Melihat ini, banyak orang berpikir bahwa Putra Suci Duanyin benar-benar membantu mereka, dan mereka semua merasa bersyukur. Namun ada juga bagian yang merasakan ketidaknyamanan yang besar. "Orang itu berpura-pura menjadi orang baik," kata Lin Heyu dengan suara berat. "Sial, semakin banyak monster yang terbangun." Master Xuanjian berkata sambil mengerutkan kening. Xiao Nunu kemudian melihat ke arah laut di bawah, dan melihat lebih banyak binatang penjaga di wilayah perairan dalam juga telah terbangun. Bayangan hitam pekat berkumpul di sini. Dibandingkan dengan binatang penjaga yang dibunuh oleh Putra Suci Duanyin, jumlah binatang penjaga yang dibangkitkan oleh amarah jauh lebih banyak. Pihak lain mengaku membantu orang lain, tetapi sebenarnya merugikan orang lain. Apa yang terjadi? Mengapa monster semakin banyak? Tak lama kemudian, seseorang menyadari ada yang tidak beres. "Ya, semakin banyak kita membunuh, semakin banyak yang ada. Kutu kupret, apakah Duanyin benar-benar membantu?" Kutu kupret, mereka pasti berada dalam kelompok yang sama. Saat sejumlah besar monster bergegas ke kehampaan, kapal perang terbang dari pasukan utama tampaknya terperangkap dalam lautan monster yang gelap. Bahkan jika kecepatannya ditingkatkan ke yang tercepat, mereka tidak bisa keluar. Apa yang harus kita lakukan? Kapalnya semakin berat. Ah, benda-benda kutu kupret ini. Serangkaian monster yang tak berujung saling bertabrakan di kapal perang terbang itu, menyebabkan berat kapal perang itu meningkat tajam. Beberapa kapal perang terbang tenggelam dengan cepat, dan dengan suara bang, mereka menghantam laut dengan keras. Yang lain bertabrakan dengan kapal perang terbang lainnya, dan pemandangannya menjadi semakin kacau. Melihat dirinya telah terbongkar, Duanyin pun berhenti berpura-pura. Dia mengganti segelnya lagi. Guntur yang turun dari langit langsung melancarkan serangan membabai buta, dan kapal-kapal perang yang terbang pun ikut menjadi sasaran. Duar, duar, duar. Satu demi satu, kapal perang yang terbang itu ditembus oleh kekuatan guntur. Saat lambung kapal pecah, orang-orang di dalamnya terpaksa bubar. Konsekuensinya adalah dikepung oleh sejumlah besar monster. Selama beberapa saat, jeritan tragis itu bergema terus-menerus. "Kaulah, Putra Suci Duanyin, yang memiliki kemampuan itu." Melihat kapal perang terbang yang riyuntuh di kehampaan, Guru Du tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. "Di mana orang-orang dari Daosu?" tanya Duanyin. "Di sana." Xie Yelangjun menunjuk ke suatu arah dan berkata, "Ular pemecah batas milikku baru saja terbunuh di sana." Duanyin tidak berkata apa-apa, dan badan raksasanya yang besar tiba-tiba melompat ke kehampaan yang lebih tinggi. Dewa Perang ke-8 penghancur. Dengan teriakan dingin, raksasa berlengan 8 itu tiba-tiba menyerang. Dalam sekejap, 8 kekuatan telapak tangan yang mengerikan jatuh dari kehampaan. 8 kekuatan telapak tangan ini bagaikan meteorit yang berterbangan,
menghantam kapal perang terbang milik aliansi negara. Mereka datang untuk menyerang kita, ucap Ratu Taiyu Huang dengan dingin. Wajah Dewa Binatang, Lin Heyu, dan Xuanjian Zhenren semuanya berubah. Salah satu dari kekuatan telapak tangan ini sudah cukup untuk menghancurkan kapal perang terbang di bawah mereka. Jika kedelapan telapak tangan ini digunakan secara bersamaan, kapal perang terbang itu mungkin akan hancur berkeping-keping tanpa meninggalkan residu. Kejadian itu terjadi dalam sekejap. Xiao Nunu bergerak dan melompat. Swiss. Taisang Feng Hua tiba-tiba muncul di tangan Xiao Nunu. Xiao Nunu melihat kekuatan pedang meledak dari telapak tangannya dan dia memimpin untuk menghadapi kekuatan telapak tangan pertama. Bang! Sebuah kekuatan besar meledak, seperti tabrakan guntur, dan kekuatan telapak tangan segera menghilang. Kemudian, Xiao Nunu mengubah 7 posisi berturut-turut. Duar, duar, duar. Benturan antara energi pedang dan kekuatan telapak tangan bagaikan ledakan bintang, saling bersilangan dan menyebar di kehampaan. Dalam sekejap, Xiao Nunu menangkis 8 kekuatan telapak tangan Duan Yin. Melihat ini, Master Raciun dan Xie Yelangjun di belakang menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tampaknya orang ini adalah orang yang membunuh Tetua Agung Kuil Dewa Raksasa dan penguasa Kuil Bintang Absolut, kata Guru Du. Xie Yelangjun berkata, aku memang punya beberapa kemampuan. Duan Yin menatap Xiao Nunu dengan merendahkan, apakah kau tahu siapa aku? Xiao Nunu memasang ekspresi kosong, tidak perlu tahu. Duan Yin mensibir, memang, kau sombong, tapi kekuatanmu sedikit kurang. Setelah itu, raksasa berlengan 8 yang diubah Duan Yin itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Saya melihat sejumlah besar cahaya guntur yang dahsyat berkumpul di depannya, dan cahaya guntur ini mengembun menjadi tombak yang sangat besar dan tajam. 8 tangan Duan Yin menggenggam tombak guntur raksasa itu secara bersamaan, lalu menusukkannya dengan ganas ke arah Xiao Nunu yang ada di bawah. Swiss. Petir menyambar, dan tombak petir merobek ruang, meletus dengan kekuatan mematikan yang mengerikan. Jangan ganggu kuil raksasa di kehidupanmu selanjutnya. Duan Yin mensibir. Mulut Xiao Nunu melengkung karena jijai, aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Dengan tingkat kekuatan seperti ini, siapa yang bisa kau bunuh? Saat kata-kata itu terucap, cahaya merah gelap muncul lagi di antara kedua alis Xiao Nunu. Membunuh, perampokan, skill bawaan ketiga langsung aktif. Seketika, aura pembunuh meletus dan cahaya pembunuh melesat keluar, menghantam tombak guntur yang spektakuler itu secara langsung. Duar. Kedua kekuatan itu bertabrakan langsung di kehampaan, dan energi kekacauan meledakkan langit di atas laut kekaisaran. Detik berikutnya, tombak guntur di depan Duan Yin meledak. Cahaya pembunuh berwarna merah tua menghancurkan kekuatan di sepanjang jalan dan menyerang raksasa berlengan 8 dengan kekuatan besar. Apa ini? Duan Yin terkejut. Dia tanpa sadar melangkah mundur dan nyaris menghindari serangan balik cahaya pembunuh. Tepat pada saat ini, 2 kekuatan lagi menyerang Xiao Nunu. Swiss. Whoosh. Satu kekuatan berupa gelombang kejiut hijau, dan yang lainnya berupa kekuatan telapak tangan hitam. Xiao Nunu mengayunkan Taisang Feng Hua dan mengayunkan 2 energi pedang secara berurutan, mencegat kedua kekuatan tersebut. Bang! Duar! Dampak dahsyat menyebar di depan Xiao Nunu, dan Xiao Nunu segera mundur. Swiss! Swiss! Kemudian, Poison Master dan Evil Yelangjun muncul di medan perang. Hei! Sein Duan Yin, sepertinya kau tidak bisa membunuhnya, kata Du Gongzi dengan nada mengejek. Xie Yelangjun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, putra suci Duan Yin belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ini baru transformasi pertama dari 5 transformasi Dewa Raksasa, dan dia masih memiliki 4 transformasi untuk digunakan. Duan Yin berkata dengan dingin, kalian berdua ikut campur dalam urusan orang lain. Du Gongzi terkekeh dan berkata, aku khawatir denganmu. Sebelum Xiao Nunu, Duan Yin, Du Gongzi, dan Xie Yelangjun dapat memiliki konflik lebih lanjut, Laut Kekaisaran di bawah tiba-tiba memicu satu pusaran badai besar demi satu. Duar. Pusaran badai membalikkan dunia, dan di dalam setiap pusaran berkumpul sejumlah besar monster. Setiap pusaran badai menjulang ke langit dan ke laut, dan mereka mendekati sisi ini dari segala arah. Duar.
Satu persatu kapal perang yang terbang hancur berkeping-keping, satu persatu sosok tersapu ke laut. Monster-monster yang sangat banyak itu bagaikan segerombolan belalang, tidak menyisakan kesempatan bagi manusia untuk bernapas. Bas! Pada saat ini, hujan kelopak bunga berwarna merah muda melayang di samping Duan Yin, Du Gongzi, dan Xie Yelangjun. Qin Nianxin kemudian muncul di tengah hujan kelopak bunga. Sudah waktunya untuk pergi. Hampir semua monster di Laut Kekaisaran telah terbangun, kata Qin Nianxin. Hehe, asyik, asyik, kata Tuan Du sambil tersenyum. Kemudian, badan besar Duan Yin bersinar dengan cahaya yang indah, dan ia berubah dari wujud raksasa berlengan 8 ke wujud normalnya. Dia menatap Xiao Nunu dengan sedikit rasa puas, kalian bermainlah dengan santai, kita akan pergi ke medan perang wilayah Kekaisaran terlebih dahulu. Sedikit rasa dingin melintas di mata Xiao Nunu, kalau begitu larilah lebih cepat, jika kalian tertangkap olehku, tidak ada yang akan selamat. Sebaiknya kalian mencari cara untuk bertahan hidup terlebih dahulu. Duan Yin segera berkata kepada Qin Nianxin di samping, ayo pergi. Ya, Qin Nianxin mengangguk, lalu melambaikan lengan bajunya, dan hujan kelopak bunga berwarna merah muda mengelilingi mereka berempat. Kemudian dengan suara Swiss, Duan Yin, Du Gongzi, Xie Yelangjun dan Qin Nianxin menghilang begitu saja. Jelaslah bahwa keempat orang ini datang dengan persiapan. Begitu air di Laut Kekaisaran menjadi keruh, ia akan segera lolos tanpa cedera. Pada saat ini, Laut Kekaisaran berada dalam kekacauan total, dengan tornado besar menghantam kapal perang terbang di kehampaan. Satu demi satu, kapal perang terbang itu hancur dan riyuntuh, dan semua orang tersapu ke laut atau dikepung dan dibunuh oleh binatang penjaga. Duar, duar, duar. Tidak seperti tornado di lautan biasa, badai di Laut Kekaisaran seperti raksasa prasejarah, yang mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan bahkan bagi yang kuat di alam kaisar abadi. 5 atau 6 tornado menghantam kapal perang terbang Akademi Tiandao dan aliansi negara. Kekuatan yang mengerikan itu saling menekan, dan ruang pun terpelintir dan hancur. Duar. Kapal perang terbang Akademi Tiandao dihancurkan terlebih dahulu, diikuti oleh kapal perang aliansi negara. Kedua kapal perang itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tidak bagus. Han Daotian, Dekan Akademi Tiandao, terkejut. Lin Heyu, Dewa Binatang, Xuanjian Zhenren dan lainnya juga memiliki wajah pucat. Tepat ketika semua orang hampir terjebak dalam badai, Xiao Nunu mengibarkan sebuah bendera. Bendera naga kekaisaran. Buka. Swiss. 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 Bendera naga kekaisaran dengan cepat terbagi menjadi lebih dari selusin bendera yang identik. Setiap bendera memancarkan cahaya oranye. Cahaya oranye terhubung dari awal hingga akhir, membentuk penghalang pertahanan melingkar. Semua orang dari aliansi provinsi dan Akademi Tiandao segera dilindungi dalam penghalang. Saat semua orang menenangkan diri, mereka tak dapat menahan napas lega. Tetapi itu hanya sekadar kelegaan, karena di tengah badai yang menjungkir balikkan dunia itu, ada monster yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyerbu dari segala arah dan melancarkan serangan dahsyat ke penghalang bendera naga kekaisaran. Bang! 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 Dalam sekejap mata, penghalang bendera naga kekaisaran dikelilingi oleh binatang penjaga. Mereka seperti segerombolan belalang yang berbaring di pintu dan jendela, begitu padat sehingga mereka tampak mencari celah untuk masuk. Sial, mereka terlalu banyak. Bahkan senjata sihir kelas 9 super tidak akan bertahan lama. Lin Heyu berkata dengan cemas. Xuanjian Zhenren juga mengutuk, orang-orang itu benar-benar tidak berguna. Retak. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul pada penghalang bendera naga kekaisaran. Hati semua orang tiba-tiba menegang. Saudara Xiao, penghalang itu akan segera riyuntuh, kata Dewa Binatang dengan tatapan tegas. Xiao Nunu mengerutkan kening, dia tentu saja tahu bahwa penghalang itu akan segera riyuntuh. Semua orang di aliansi negara dan Akademi Tiandao sangat gugup. Retak. Tak lama kemudian, retakan muncul satu demi satu, dan dalam sekejap mata, pertahanan bendera naga kekaisaran tidak dapat lagi menahannya. Tepat saat penghalang itu hendak riyuntuh, pola teratai ajaib berwarna merah darah muncul di antara alis Xiao Nunu. Saat aura pembunuh itu melonjak keluar, Xiao Nunu membentuk segel dengan satu tangan dan berkata dengan suara yang dalam, Red Dust Killing Array. Terbuka. Duar.
Dalam sekejap, formasi berwarna darah yang megah muncul di atas kepala semua orang, dan meluas ke segala arah dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya. Begitu Red Dust Killing Array diaktifkan, dunia ini langsung terpenjara oleh aura pembunuh, disertai dengan bilah-bilah merah menyala yang melesat keluar, dan binatang penjaga di sekitar kerumunan itu tercabik-cabik seperti kertas yang dipotong oleh bilah-bilah tajam. Pemandangan ekstrim itu menggemparkan saraf penglihatan semua orang. Monster-monster di sekitar mereka seperti dibersihkan, anggota badan mereka berterbangan di mana-mana dan berjatuhan satu demi satu. Satu demi satu, sinar cahaya dan bayangan seperti bilah Xingtian membunuh sekelompok besar binatang penjaga. Di atas laut kekaisaran, hujan darah turun, yang merupakan pemandangan yang spektakuler. Ya dewa, kekuatan ini. Sungguh formasi pembunuhan yang mengerikan. Orang-orang dari Akademi Tiandao dan aliansi negara membelalakkan mata mereka, semuanya dengan ekspresi terkejut. Namun ekspresi Jiu Yue Yuan, Ying Jinhuan, Bai Sue Qilin dan yang lainnya cukup serius. Meskipun kekuatan Red Dust Killing Array ini mengerikan, itu adalah teknik terlarang yang mengorbankan darah Xiao Nunu. Semakin kuat Red Dust Killing Array beroperasi, semakin banyak darah dan energi yang dikonsumsinya. Ini bukan hal baik untuk Xiao Nunu. Semuanya, ikuti aku, kata Xiao Nunu. Hati semua orang menjadi tegang. Jelaslah bahwa Xiao Nunu tidak berniat tinggal di tempatnya, karena ada terlalu banyak monster menutupi langit dan sangat padat. Jika Xiao Nunu terus mengaktifkan formasi pembunuh debu merah, dia mungkin akan kelelahan sampai mati. Oleh karena itu, Xiao Nunu berencana untuk mendorong Red Dust Killing Array dan memaksa keluar. Ayo pergi, kata Xiao Nunu. Kemudian, Red Dust Killing Array muncul bagaikan lempengan ajaib berwarna darah, melindungi semua orang saat mereka bergerak maju. Binatang penjaga apapun yang mendekati formasi itu akan dipotong-potong dalam sekejap. Bagian terdalam laut kekaisaran, dekat medan perang kekaisaran. Duan Yin, Qin Nianxin, Du Gongzi dan Xie Yelangjun kembali ke kapal perang kuil raksasa. Beberapa orang menoleh ke belakang, dan melihat bahwa tempat yang baru saja mereka kunjungi telah berubah menjadi lautan setan yang mengerikan. Monster yang tak terhitung jumlahnya menyegel langit dan bumi, memutus kehidupan orang-orang di dalamnya. Ada begitu banyak monster gelap yang menghalangi jalan lapis demi lapis hingga membuat kulit kepala orang mati rasa. Hehe, senang sekali bisa bekerja sama denganmu. Sekarang tidak ada satupun dari mereka yang bisa keluar. Tuan muda beraciun itu tertawa ganas. Xie Yelangjun menatap Duan Yin dan berkata, perjalanan ini menyenangkan, bukan? Aku berhasil menyingkirkan ancaman utama bagi kuil raksasamu. Duan Yin mensibir, ancaman utama. Apakah dia layak menjadi ancaman utamaku? Du Gongzi tersenyum dan berkata, sejujurnya, kekuatan pria itu memang tidak lemah. Duan Yin tidak setuju, sejujurnya, aku harap dia bisa selamat, kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Kalau begitu, mungkin tidak ada harapan. Du Gongzi kemudian menatap Xie Yelangjun, misi telah selesai, dan sekarang saatnya bagi kita untuk pergi. Saat dia berbicara, Du Gongzi menghilang di bawah awan gas beraciun. Xie Yelangjun tidak tinggal lama. Dia terbang dan melompat ke dalam kehampaan. Qin Nianxin melanjutkan, kita harus mempercepat langkah. Konon, banyak pasukan telah memasuki medan perang kekaisaran. Duan Yin mengangguk dan segera mengabaikan lautan iblis di belakang mereka. Binatang penjaga yang tak terhitung jumlahnya tidak hanya menghalangi jalan bagi banyak pasukan untuk pergi ke medan perang kekaisaran, tetapi juga memotong rute pelarian mereka. Xiao Nunu mengaktifkan formasi pembunuh debu merah dan membantai satu demi satu kelompok binatang penjaga laut kekaisaran. Di aliansi negara, semua orang dari Akademi Tiandao berkumpul di sekitar Xiao Nunu, masing-masing dari mereka tampak tegang dan serius. Ketika semakin banyak sekte kuat dimangsa oleh binatang penjaga, Xiao Nunu dan kelompoknya menjadi target utama serangan monster tersebut. Hehehe, wow, monster-monster ganas itu tertawa terbahak-bahak. Mereka terus menyerbu ke arah Red Dust Killing Array satu demi satu, tanpa takut mati. Xiao Nunu tidak tahu berapa banyak binatang penjaga yang telah dibunuhnya. Dia hanya melihat mahiat-mahiat mereka berjatuhan dalam potiongan-potiongan besar. Orang-orang di belakangnya tidak berani bernapas, karena takut mempengaruhi Xiao Nunu. Duar. Pada saat ini,
Aura yang ganas dan mengerikan muncul dari depan. Di lautan wilayah kekaisaran, ombak melonjak, tsunami membubung ke langit, dan seekor binatang penjaga sebesar gunung berdiri. Kau pantas mati karena membunuh begitu banyak menteriku. Binatang penjaga itu berbicara dalam bahasa manusia, dengan aura yang bergetar, dan memegang tombak besar di tangannya. Dia adalah Raja Binatang Penjaga Laut Kekaisaran. Wajah Master Xuanjian menjadi pucat. Lin Heyu menyipitkan matanya sedikit, aura ini pasti berada pada level Kaisar Abadi. Namun, saat dia baru saja selesai berbicara, seberkas cahaya pembunuh meledak dari antara kedua alis Xiao Nunu. Swiss. Cahaya pembunuh secepat kilat menghantam kepala Raja Binatang Buas itu secara langsung. Raja Binatang Buas itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum kepalanya meledak. Semua orang terkejut. Bukankah ini terlalu cepat? Raja Binatang di tahap awal alam Kaisar Abadi terbunuh dalam sekejap. Semua orang menatap Xiao Nunu dengan penuh kekaguman. Ketika Raja Binatang Buas itu mati, binatang buas penjaga lainnya tidak kabur. Sebaliknya, mereka menjadi lebih agresif dan menyerang dengan lebih ganas. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, ke segala arah, ada binatang penjaga yang mengelilinginya. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Xiao Nunu, pergilah sendiri. Pada saat ini, Ratu Taiyu Huang tiba-tiba berbicara, dengan kekuatanmu, kau pasti bisa melawan. Ekspresi Dewa Binatang, Lin Heyu, Master Xuanjian, Han Daotian dan yang lainnya agak rumit. Memang, dengan tingkat kultivasi Xiao Nunu, Laut Kekaisaran ini tidak dapat menjebaknya sama sekali. Jiu Yueyuan juga langsung berkata, jika memang tidak berhasil, singkirkan formasi pembunuh debu merah ini dan mari kita berjuang bersama-sama. Jiu Yueyuan tahu karakter Xiao Nunu, dia mengerti bahwa pihak lain tidak akan meninggalkan semua orang. Tetapi dia tidak tega melihat pihak lain terus-menerus menghabiskan darah dan energi untuk mempertahankan operasi Red Dust Killing Array, jadi dia mengusulkan untuk bertindak bersama. Ya, Ayuan benar, saudara ipar, mari kita berjuang bersama-sama. Sahut Lin Yue. Mata Xiao Nunu memancarkan cahaya dingin, jangan terburu-buru, waktunya belum tiba. Setelah itu, darah dan energi Xiao Nunu meledak sepenuhnya, dan Red Dust Killing Array langsung melepaskan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Bunuh! Dengan teriakan dingin, kekuatan teratai setan pembunuh didorong hingga ekstrim, dan susunan pembunuh debu merah segera melepaskan kerusakan yang lebih kuat. Pedang-pedang bayangan merah tua yang bersilangan membelah dunia, bagaikan hujan pedang aurora, memenggal satu demi satu binatang penjaga. Swiss, 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 bang, bang, bang. Dalam sekejap, pemandangan di depan mata semua orang berubah menjadi api penyucian sura yang berdarah. Di bawah perlindungan Red Dust Killing Array, semua monster berubah menjadi berkeping-keping. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini ketakutan. Lautan iblis yang tak berujung dirobek oleh Xiao Nunu. Tidak heran Xiao Nunu mampu membunuh sebagian besar kuil raksasa. Siapa yang bisa menahan kekuatan mengerikan seperti itu? Ayo pergi, kata Xiao Nunu. Semua orang segera sadar dan mengikuti Xiao Nunu menuju celah di depan. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya besar terbang keluar dari laut di bawah, dan dalam seberkas cahaya itu, sesosok manusia ilusi melayang. Sosok ilusi itu memiliki kepala yang sama dengan monster-monster itu, namun di bawah kepalanya, tampak seperti manusia. Apa ini? Master Xuanjian mengumpat, apakah ini akan berakhir? Lin Heyu juga mengikutinya dengan mata yang menyemburkan api, Master, biarkan kami keluar, aku ingin melawannya. Tepat ketika semua orang siap bertarung sampai mati, sosok ilusi itu berbicara, kamu telah membunuh cukup banyak binatang penjaga laut kekaisaran untuk memperoleh kualifikasi memasuki alam rahasia yang tersembunyi. Kamu telah membunuh cukup banyak binatang penjaga laut kekaisaran yang memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia yang tersembunyi. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Nunu, Jiu Yueyuan, Taiyu Huang Ho dan yang lainnya di Red Dust Killing Array tercengang. Dewa Binatang, Han Daotian, dan Lin Heyu semuanya saling berpandangan dengan bingung. Rahasia tersembunyi. Apa-apaan kau ini? Tanya Master Xuanjian sambil menatap sosok ilusi itu.
Walaupun sosok ilusi itu memiliki kepala yang sama dengan monster-monster itu, matanya jelas jauh lebih lembut. Suara pihak lain juga sangat tenang dan tidak terdengar kasar sama sekali. Saya adalah pengawas laut kekaisaran ini. Menurut peraturan, jika Anda membunuh cukup banyak binatang penjaga, Anda dapat memasuki alam rahasia tersembunyi. Tentu saja, Anda tidak harus pergi. Apa yang ada di alam rahasia tersembunyi? Tanya Xiao Nunu. Pihak lain menjawab, itu mungkin sebuah kesempatan, atau mungkin juga sebuah bahaya. Aku tidak dalam posisi untuk memberitahumu detailnya. Xiao Nunu sedikit mengernyit, lalu setelah memasuki alam rahasia yang tersembunyi, apakah kau masih bisa pergi ke medan perang wilayah kekaisaran? Tentu saja, sebenarnya, saat kau melangkah ke laut wilayah kekaisaran, kau sudah memasuki medan perang wilayah kekaisaran. Aku mengerti. Xiao Nunu mengangguk, lalu ia melihat ke orang-orang di sekitarnya, apakah kalian semua ingin pergi ke alam rahasia yang tersembunyi? Pergi. Lin Heyu, leluhur keluarga Lin, menjawab tanpa ragu, karena itu adalah alam rahasia yang tersembunyi, pastilah kau hanya bisa masuk dalam kondisi tertentu. Itu adalah kesempatan yang langka. Zenren Xuanjian juga mengangguk, Lin tua benar, kakak Xiao akhirnya membunuh begitu banyak binatang pelindung, bagaimana kau bisa melewatkan kesempatan ini? Xiao Nunu tidak bertanya lagi, ia berbalik dan melihat sosok ilusi itu. Ayo pergi. Sejujurnya, Xiao Nunu juga penuh rasa ingin tahu tentang apa yang disebut alam rahasia yang tersembunyi. Tentu saja, ada hal lain. Xiao Nunu baru saja menggunakan Red Dust Killing Array secara berlebihan, dan darah serta energinya terkuras banyak. Hal terbaik baginya sekarang adalah menemukan tempat yang cocok untuk beristirahat sejenak. Namun, kita masih belum tahu seperti apa situasi selanjutnya. Kalau kita gegabah memasuki medan pertempuran wilayah kekaisaran, kita mungkin akan menghadapi beberapa situasi sulit untuk dihadapi. Meskipun mungkin ada bahaya di alam rahasia yang tersembunyi ini, bagaimanapun juga, tidak akan ada orang lain kecuali orang-orang mereka sendiri, jadi faktor keamanannya relatif tinggi. Baiklah, jawab sosok ilusi itu, dan detik berikutnya, cahaya terang memancar dari laut di bawah. Cahaya itu kemudian menyelimuti Xiao Nunu dan kelompoknya. Swiss. Semua orang tiba-tiba melihat kilatan cahaya putih di depan mata mereka, lalu mereka semua menghilang dari tempat itu. Ketika semua orang membuka mata mereka lagi, mereka tampaknya telah meninggalkan langit di atas laut kekaisaran. Pada saat ini, semua orang muncul di tanah yang penuh energi spiritual. Kita telah meninggalkan laut kekaisaran. Wow, energi spiritual yang sangat kaya. Energi spiritual di sini beberapa kali lebih kaya daripada sekte-sekte besar di negara bagian Baxing. Orang-orang di aliansi negara bagian dan Akademi Tiandao menunjukkan kelegaan di wajah mereka. Bahayanya akhirnya berakhir. Ayuan, kakak ipar, lihat ke depan. Kata Lin Yue sambil menunjuk ke suatu tempat di depan. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk orang lain dan melihat hutan di depan mereka. Pohon-pohon ini penuh dengan vitalitas dan warna-warna yang indah. Beberapa pohon bahkan memiliki buah-buah langka dan berharga yang tergantung di atasnya. Ada buah-buah rohani, kata seseorang dengan gembira. Cepat, pergi dan lihatlah. Semua orang segera bergegas, dan seorang murid dari Akademi Tiandao memetik buah hijau. Apakah ini, buah giok, yang tercatat dalam buku-buku kuno? Saat dia berkata demikian, murid itu membuka mulutnya dan menggigitnya. Detik berikutnya, gelombang kekuatan spiritual murni keluar dari badannya. Lalu dia menunjukkan ekspresi gembira. Hahaha, aku berhasil menembus alam kaisar abadi, aku berhasil menembus alam kaisar abadi. Aku telah terjebak di alam raja abadi selama bertahun-tahun, dan hanya dengan memakan gigitan ini, aku benar-benar berhasil menembusnya. Barang bagus, ini semua barang bagus. Setelah mendengar ini, murid-murid Akademi Tiandao lainnya juga menjadi gelisah. Namun, tepat ketika semua orang hendak naik dan memetik buah, Han Daotian justru menghentikan semua orang dari Akademi Tiandao. Semuanya, tetaplah di tempat kalian berada. Semua orang tercengang. Seketika, Han Daotian mendatangi murid yang sedang memakan buah spiritual itu dan merampas buah spiritual itu dari tangan murid lainnya. Din, milikku. Apa maksudmu milikmu? Ini urusan aliansi provinsi.
Apakah kau sudah mendapat persetujuan dari pemimpin aliansi Xiao sebelum kau mengambilnya tanpa izin? Han Daotian menjawab. Maka sang murid segera menundukkan kepalanya dan tidak berani berkata apa-apa. Han Daotian dan beberapa tetua Akademi Tiandao menghampiri Xiao Nunu dan kelompoknya. Terima kasih banyak, pemimpin aliansi Xiao, atas bantuanmu tadi. Jika bukan karena pemimpin aliansi Xiao, Akademi Tiandao kita pasti sudah musnah di Laut Kekaisaran. Akademi Tiandao kita tidak akan pernah menyentuh sedikit pun dari semua sumber daya di alam rahasia ini. Sambil berbicara, Han Daotian menggenggam kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Nunu. Beberapa pemimpin senior Akademi Tiandao lainnya juga membungkuk memberi salam. Presiden Han, Anda terlalu sopan. Xiao Nunu buru-buru memegang lengan Han Daotian. Ketika kita datang ke sini, kita sepakat bahwa kita akan saling mendukung ketika kita memasuki medan perang wilayah kekaisaran. Meskipun Xiao Nunu pernah membantu Anda, itu tidak berarti bahwa Akademi Tiandao Anda tidak akan membantu aliansi negara kita di masa depan. Oh, saya malu, saya benar-benar malu. Xiao Nunu tersenyum dan melanjutkan, sumber daya di sini memiliki bagiannya dari Akademi Tiandao Anda. Presiden Han, Anda tidak perlu bersikap sopan. Bagaimana kalau saya memberi Anda setengahnya? Tidak, tidak. Han Daotian buru-buru menolak, kami tidak melakukan apapun. Kami tidak dapat mengambil sumber daya di sini. Beberapa eksekutif senior Akademi Tiandao lainnya juga menyatakan ketidaklayakan mereka. Menurut pendapat mereka, jika Xiao Nunu tidak membuka ranah rahasia tersembunyi ini, hanya sedikit orang dari Akademi Tiandao yang akan mampu memasuki medan perang domain kekaisaran hidup-hidup. Mereka sudah sangat puas bahwa Xiao Nunu bersedia membantu di saat bahaya. Sumber daya di sini tidak boleh disentuh. Xiao Nunu dapat melihat bahwa Dekan Han Daotian masih sangat tulus. Lin Heyu juga pernah berkata sebelumnya bahwa Han Daotian memiliki reputasi yang baik dan merupakan seseorang yang layak untuk dijadikan teman. Pihak lain tulus, dan Xiao Nunu bukanlah orang yang pelit. Dia berkata, jika Dekan Han menolakku, itu akan menjadi penghinaan yang sangat besar bagiku, Xiao Nunu. Lin Heyu juga datang, Dekan Han, jangan terlalu sopan. Menantu keluarga Lin kami sangat murah hati. Selain itu, Anda tidak bisa hanya melihat kami menikmati sumber daya sementara Anda, orang-orang dari Akademi Tiandao, memperhatikan kami dengan penuh semangat. Jika Anda merasa malu, ambil saja lebih sedikit. Xiao Nunu juga tersenyum dan berkata, jika Dekan Han berpikir setengahnya terlalu banyak, ambil saja sepertiganya. Tidak, sepertiganya terlalu banyak, 1/10, Akademi Tiandao kami akan mengambil 1/10, dan kami tidak akan mengambil lebih. Han Daotian juga dapat melihat bahwa semua murid Akademi Tiandao ini sangat rakus. Jika dia tidak mempertimbangkan perasaan mereka, Han Daotian benar-benar tidak akan menerimanya. Bukankah 1/10 terlalu sedikit? Tanya Xiao Nunu. Banyak sekali. Pemimpin aliansi Xiao, tolong lakukan apa yang kukatakan. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan apa yang dikatakan Dekan. Han Daotian mengangguk penuh terima kasih, lalu dia berkata kepada semua murid Akademi Tiandao, pergilah. Kalian hanya boleh mengambil 1/10, tidak boleh lebih, kalau tidak kalian akan dihukum sesuai dengan peraturan Akademi. Mendengar ini, semua murid Akademi Tiandao langsung tersenyum dan mengikuti orang-orang dari aliansi negara untuk memetik buah peri. Murid yang buah gioknya direnggut Han Daotian tadi juga datang. Hehe, Din, kembalikan padaku. Aku baru saja menggigitnya. Makanlah lebih sedikit. Berhati-hatilah agar perutmu tidak meledak karena kekuatan spiritual. Aku tahu. Han Daotian mendengus dingin, lalu melemparkan buah peri yang tersisa ke pihak lain, yang dengan cepat mengambilnya. Di hutan, segala macam kejutan terdengar. Saudara Xiao, para leluhur, kalian semua, cepatlah datang. Masih ada buah bulan beku transformasi 9. Setelah menggigit ini, kultivasiku di tahap awal alam kaisar abadi mungkin akan meledak. Semprul, ada juga buah merah Netherworld. Ini barang langka. Kita kaya, aliansi negara kita akan bangkit. Orang-orang dari aliansi negara dan Akademi Tiandao mencari di hutan. Semua jenis buah abadi memancarkan aroma dan energi spiritual yang kaya. Semakin mereka sampai ke akhir, semakin bersemangat semua orang.
Berbagai buah ajaib yang hanya tercatat dalam buku-buku kuno membuat mata seseorang bersinar. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigitnya beberapa kali, dan tiba-tiba badan mereka dipenuhi dengan energi spiritual. Mereka harus duduk dan memurnikan kekuatan spiritual dalam badan mereka. Lin Heyu mengikuti di belakang dan mengingatkan semua orang untuk tidak serakah. Bagi saja ke beberapa orang. Jangan memakannya sekaligus, terutama mereka yang tingkat kultivasinya di bawah tingkat kaisar abadi. Han Daotian juga berteriak dari belakang. Dewa binatang, buah jiwa surgawi Xuanming, ini seharusnya dapat memperbaiki jiwa binatangmu. Pada saat ini, kilin salju mengeluarkan buah peri gelap. Buah Xuanming Tianhun. Melihat buah peri hitam di tangan Snow Kirin, sedikit kegembiraan muncul di wajah dewa binatang. Akan tetapi, dia tidak langsung mengambilnya, melainkan menatap Xiao Nunu di sampingnya. Bai Sue Kilin berkata langsung, "Dewa binatang, mengapa Anda bersikap begitu sopan? Xiao Nunu adalah saudaraku, sahabat baikku yang telah melalui suka dan duka bersamaku. Anda tidak perlu khawatir, dia tidak akan memberimu buah jiwa surgawi Xuanming." Anda, dewa binatang tersenyum canggung ketika pikirannya diungkapkan oleh Bai Sue Kilin, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Xiao Nunu juga tersenyum, dan berkata kepada Dewa Binatang senior, "Ambil saja apapun yang kau mau. Tidak perlu bersikap sopan padaku." Xiao Nunu cukup berterima kasih kepada Dewa Binatang. Jika bukan karena mutiara Dewa Yuan Binatang yang diberikan oleh Dewa Binatang, kultivasi Xiao Nunu tidak akan meningkat begitu cepat. Meskipun Xiao Nunu yang menyelamatkan mereka terlebih dahulu, setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, Xiao Nunu dan Jin Cidapeng, Bai Ze, dan Ying Wei menjadi lebih dekat. "Kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan," kata Dewa Binatang. "Ya," Xiao Nunu mengangguk. Seketika, Dewa Binatang mengambil buah Xuanming Tianhun dari tangan Snow Kilin, lalu menelannya tanpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, suatu kekuatan khusus mulai mengalir dalam badan Dewa Binatang, dan seluruh kekuatan ini terkumpul menuju jiwa binatangnya. "Bagaimana? Apakah efektif?" tanya Snow Kilin. Xiao Nunu juga menatap Dewa Binatang dengan rasa ingin tahu. Senyuman muncul di wajah yang terakhir, "Ya, aku merasa jiwa binatangku diremajakan lagi." Setelah mengatakan itu, Dewa Binatang langsung duduk di tanah dan mulai memurnikan kekuatan buah jiwa surgawi. "Hahaha, baguslah. Aku akan mencarikan satu lagi untukmu nanti. Buah-buah peri di sini sudah matang. Setiap buahnya akan menjadi harta yang tak ternilai jika kau membawanya keluar." Bai Sue Kilin sangat gembira. Ia memandang Xiao Nunu, "Xiao Nunu, kau kaya sekarang. Aku jamin jika kau membawa pulang sumber daya di sini, dalam beberapa tahun, kekuatan aliansi negara secara keseluruhan akan sebanding dengan kuil raksasa. Bukan tidak mungkin untuk melampauinya." Mendengar ini, Xiao Nunu mengangkat alisnya, "Apakah itu berlebihan? Kekuatan kuil raksasa terletak pada fondasinya. Aliansi negara baru saja dimulai, dan bahkan kota utamanya belum dibangun. Tidak berlebihan. Semua barang di sini bermutu tinggi. Barang-barang itu pasti sangat dibutuhkan di luar sana." Dia benar. Lin Heyu mengangguk setuju, semua ini barang langka. Sumber daya di alam rahasia yang tersembunyi ini saja sudah cukup untuk memimpin seluruh sekte untuk bangkit. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut lagi. Tidak heran semua kekuatan utama di alam abadi Jiushu berebut untuk memasuki medan perang wilayah kekaisaran. Sumber daya di sini benar-benar berkualitas tinggi dan besar. Zenren Xuanjian tertawa dan berkata, "Aku tidak menyangka kutu kupret itu punya niat jahat tetapi melakukan hal-hal baik." Lin Heyu juga tertawa, "Aku benar-benar tidak tahu bahwa aku bisa memicu alam rahasia yang tersembunyi. Jika orang-orang itu tahu, mereka pasti akan sangat marah." Awalnya, Duan Yin, Du Gongzi, dan yang lainnya hanya ingin melakukan hal-hal buruk dan menggunakan binatang penjaga laut kekaisaran untuk melenyapkan beberapa pesaing. Siapa yang mengira bahwa setelah saling membunuh sampai akhir, mereka benar-benar akan membuka alam rahasia yang tersembunyi. Tentu saja sangat sulit untuk membuka dunia rahasia yang tersembunyi ini. Entah berapa banyak monster yang telah dibunuh Xiao Nunu. Bagaimanapun, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Setelah sekitar 2 jam, buah peri dengan berbagai khasiat dan fungsi diletakkan di depan Xiao Nunu.
Beberapa meningkatkan kekuatan atribut, beberapa memperkuat badan fisik, beberapa meningkatkan kultivasi, dan beberapa memperkuat semangat atau memelihara jiwa abadi. Setidaknya ada ratusan jenis buah abadi, besar dan kecil, dan jumlah total buah abadi ini sekitar 15 atau 16 ribu. Bahkan untuk seluruh alam abadi Jiushu, ini merupakan kekayaan sumber daya yang sangat besar. Jika terjadi pertarungan, semua kekuatan besar pasti akan bertempur sampai akhir. Xiao Nunu memberikan 1/10-nya kepada Akademi Tiandao, Master Xuanjian dan klan Lin mengambil sebagian, dan sisanya menjadi milik aliansi negara. Kecuali beberapa buah peri yang diambil semua orang, sisanya disimpan oleh Xiao Nunu. Bagaimanapun, perjalanan ke medan perang wilayah kekaisaran baru saja dimulai. Xiao Nunu memiliki tingkat kultivasi tertinggi, jadi lebih aman untuk menyerahkan sumber daya di tangannya. Hal yang paling penting adalah bahwa semua sumber daya di sini diperoleh oleh Xiao Nunu sendiri, dan yang lain pada dasarnya tidak berkontribusi. Sekalipun Xiao Nunu tidak memberikannya, tak akan ada yang mengeluh. Semua orang dapat memurnikan buah peri yang baru saja kamu makan pertama kali, dan jangan terburu-buru ke tempat berikutnya. Lin Heyu mengingatkan, ya, kita perlu meningkatkan kekuatan kita terlebih dahulu, sehingga kita bisa bersaing dengan sekte lain, Han Daotian juga berkata. Semua orang mengangguk dan menyatakan persetujuan. Seperti kata pepatah, mengasah pisau tidak akan menunda penebangan kayu. Hanya ketika Anda cukup kuat, Anda akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan orang lain. Segera, semua orang dari Akademi Tiandao dan aliansi negara menemukan tempat untuk berlatih dan duduk. Dapeng bersayap emas, Lin Suekiao, Lin Fan, Lin Yue, Lin Mu, White Snow Kilin dan yang lainnya juga sibuk dengan urusan mereka sendiri. Agar tidak diganggu secara tidak sengaja oleh orang di sekitar, setiap orang akan membentuk formasi penghalang. Hutan ini cukup besar, jadi ada cukup ruang untuk semua orang. Lin Tua, ayo kita mulai juga. Jangan biarkan anak muda ini mengalahkanmu dalam hal kekuatan, kata Master Xuanjian. Lin Heyu menyipitkan matanya sedikit, itu kamu. Aku tidak akan melakukan itu. Oh, kamu masih pamer. Biar ku beritahu, aku berhasil menembus alam kaisar abadi bulan lalu. Master Xuanjian berkata dengan bangga. Lin Heyu berkata dengan nada meremehkan, seperti siapa yang belum berhasil. Kamu juga sudah mencapai alam kaisar abadi. Dijamin. Kalau begitu, mari kita lihat siapa di antara kita yang bisa mencapai alam kaisar abadi terlebih dahulu. Apa aku takut padamu? Lin Heyu dan Master Xuanjian segera mencari tempat sepi untuk duduk, dan setelah mengambil buah abadi yang cocok untuk mereka, mereka mulai memurnikan kekuatan spiritual dalam buah abadi. Ying Jinhuan melihat ke arah Xiao Nunu berada, dan Xiao Nunu mengangguk padanya. Anda harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengerti, lalu mencari tempat duduk dan mengambil buah abadi. Tak lama kemudian, semua orang pada dasarnya memasuki keadaan berlatih. Jiu Yue Yuan datang ke sisi Xiao Nunu, dan mereka saling tersenyum. Xiao Nunu bertanya, ada apa? Kamu belum memakan buah peri. Jiu Yue Yuan menggelengkan kepalanya dengan lembut, kamu telah menggunakan Red Dust Killing Array begitu lama, dan darahmu belum pulih. Kamu harus pulih terlebih dahulu, dan aku akan melindungimu. Mendengar ini, Xiao Nunu merasa hangat di hatinya. Tidak perlu. Hanya kita yang bisa memasuki wilayah rahasia yang tersembunyi ini. Seharusnya tidak berbahaya, kata Xiao Nunu. Jiu Yue Yuan berkata, kalau begitu aku akan duduk di sebelahmu. Xiao Nunu mengangguk, baiklah. Jiu Yue Yuan duduk di sebelah Xiao Nunu, lalu bertanya, apakah kamu sudah memberi makan bola batu bara? Xiao Nunu tertegun sejenak, lalu memanggil gulungan pemanggilan, aku lupa tentang anak serigala ini. Karena Ying Wei dan Yan Ying tidak datang, Xiao Nunu takut bahwa anak serigala Dewa Penelan Langit akan gelisah di sepanjang jalan, jadi dia memasukkannya ke dalam gulungan pemanggilan. Swiss. Cahaya putih menyala, dan anak serigala itu jatuh dari gulungan itu. Begitu melihat Xiao Nunu, ia menunjukkan rasa tidak puasnya dan terus melolong. Jangan teriak-teriak lagi, aku akan memberimu sesuatu yang bagus. Xiao Nunu melemparkan buah peri merah ke arah lawan bicaranya. Ini adalah buah roh merah darah binatang. Efeknya terhadap monster dan binatang lebih besar daripada terhadap manusia. Mata anak serigala itu berbinar, lalu ia segera melompat ke depan,
mengambil buah roh merah darah binatang itu ke dalam mulutnya, dan berusaha keras menelannya. Setelah memakan buah peri, anak serigala itu langsung terdiam. Ia berjalan sempoyongan ke sisi Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan, berbaring di tanah, dan mulai bobo. Tentu saja, yang disempurnakannya adalah kekuatan spiritual dari buah roh merah darah binatang, bukan benar-benar bobo. Lucu sekali. Jiu Yue Yuan tersenyum, lalu menatap Xiao Nunu dengan penuh kelembutan di matanya. Xiao Nunu tersenyum tipis, aku juga akan mulai berlatih. Baiklah, aku akan menunggumu dulu, kata Jiu Yue Yuan. Xiao Nunu tidak banyak bicara, dia langsung mengeluarkan buah peri ungu. Bersambung.